Oke, halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan di channel ini seperti biasa kita akan banyak membahas dunia otomotif, khususnya dunia cuci mobil dan tips-tips menarik seputar dunia otomotif, guys. Baik itu mobil maupun motor. Dan kali ini kita akan ke bagian jatahnya untuk tips-tips motor ya. Tips-tips motor kita ambil dari beritanya, artikelnya Detik Oto ya, detik.com. Oke, kita cari tips-tips perawatan motor ya. Ini aja nih, kita sekarang mau bacain tanda-tanda kampas rem motor harus diganti. Nah, ini mungkin jadi pengetahuan baru bagi yang belum paham ya, tanda-tanda kampas rem motor yang harus diganti itu seperti apa sih, kapan sih kita harus mengganti kampas rem motor ya. Karena kan kita kebanyakan tahu pakai aja nih. Oke, kita bacain dulu darinya Detik Oto. Mengendarai motor tidak sekedar soal bisa melaju. Hal terpenting dari motor adalah bagaimana cara mengendalikan dan berhenti, yang mana peran rem menjadi sangat krusial. Untuk itu penting sekali Anda memperhatikan kondisi rem motor. Salah satu bagian krusialnya adalah kampas rem. Ini adalah bagian rem yang paling sering diganti karena menjadi komponen utama dalam proses pengereman. Benar juga ya. Mesin bisa menyalakan mesin, menjalankan motor. Cuman kalau nggak ada remnya bisa gawat ya. Jadi peran rem di sini sangat berperan dalam proses berkendara kita ya. Kampas rem ini digunakan baik oleh rem jenis tromol maupun jenis cakram. Pada sistem tromol bekerja dengan memanfaatkan tekanan kampas rem pada dinding drum brake. Sementara itu pada jenis cakram, pengereman mengendalikan daya jepit kampas rem pada cakram. Komponen yang paling banyak digunakan ini memang memiliki batas pakai dan usianya. Supaya perjalanan tetap nyaman dan aman, ada beberapa indikator yang menentukan kampas rem harus diganti, seperti dilihat di laman Astra Honda Motor. Itu ciri-cirinya, itu yang pertama yaitu suara berdecit. Sama aja ya, ini kalau di mobil juga ada suaranya kalau kampas mulai menipis dan habis ya. Cara pertama mengetahui kampas rem sudah habis adalah lewat indera pendengaran. Biasanya akan muncul suara berdecit yang terjadi karena kampas sudah menipis. Suara ini biasanya juga muncul ketika rem basah atau sudah kotor. Namun pada kasus ini akan hilang setelah kering dan dibersihkan. Itu bedanya ya. Kalau cuman kotor kan mungkin akan hilang dengan beberapa meter kita jalan udah hilang. Kalau kampas udah aus, itu akan berdecit terus, ya hilang-hilang bunyinya, berarti itu kampas remnya sudah mulai aus. Kalaupun nggak diganti, kalau kampas rem yang udah aus nggak diganti, itu bakalan fatal juga guys. Masalahnya ketemu besi dan tidak bisa mengerem dan bisa merusak komponen rem yang lainnya guys. Salah-salah bisa mengunci piringan. Kalau piringan cakramnya patah ya, kalau terus-terusan menggunakan kampas rem yang sudah aus. Besi kan sifatnya mengikis, jadi piringan akan terkikis. Kalau lama kelamaan itu akan patah dan mengunci roda.
Nah itu bahaya, kita bisa langsung terjatuh tuh guys. Yang kedua, dari tuas rem yang lebih dalam. Indikasi ini dapat dirasakan pada sistem rem tromol. Kampas yang menipis memperbesar jarak antara dinding muka kampas dengan dinding cakram atau drum, sehingga membuat jarak tarik tuas rem semakin jauh. Yang ketiga, batas aus. Di kampas rem ada indikator keausan yang dapat dilihat. Indikator tersebut biasanya berupa lubang yang membentuk garis pada dinding kampas. Jika lubang garis tersebut sudah menipis atau tak terlihat, itu tandanya kampas harus diganti. Yang keempat itu kita bisa melihatnya dari kondisi minyak rem yang berkurang ya. Ketika kampas rem aus, penggunaan minyak rem akan lebih banyak. Artinya ketika kampas rem tipis, minyak rem berkurang banyak, yang mana akan berujung pada tidak maksimalnya sistem pengereman. Jadi bila minyak rem berkurang, cek juga kondisi kampas remnya guys. Pasti aus ya, karena tekanannya tadi berkurang dan membutuhkan minyak rem yang banyak. Jadi minyaknya turun, bisa kita intip di kaca yang bening di penampungan minyak remnya ya biasanya. Kalau di mobil juga ada itu batas tinggi minyak remnya. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa kita bagi kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Tak lupa juga kita doain yang sudah subscribe channel ini, yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, dan juga yang sudah nyuci di tempat kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Nova Hira ini undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Oke halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan di channel ini seperti biasa kita akan banyak membahas dunia otomotif, khususnya dunia cuci mobil, dan tips-tips menarik seputar dunia otomotif guys, baik itu mobil maupun motor. Dan kali ini kita akan ke bagian jatahnya untuk tips-tips motor ya. Tips-tips motor kita ambil dari beritanya, artikelnya Detik Oto ya.